Semangat pantang menyerah ditunjukkan oleh Persib Bandung ketika mengalahkan PSM Makassar dengan skor 2-1. Pertandingan yang seolah akan berakhir imbang, ternyata di menit ke-97 Persib berhasil mencetak gol kemenangan melalui Julio Cesar. Gol tersebut sekaligus memastikan Persib Bandung tetap ada di puncak dan jarak antara Persib Bandung dengan hat-trick juara tinggal 1 poin. Seperti apa jalannya pertandingan? Kita bahas. Persib berhasil menang dengan skor 2-1 dan di tempat lain Persijap Jepara berhasil menahan imbang Borneo FC. Sehingga sekarang Persib Bandung dan Borneo berjarak 2 poin. Artinya 1 poin saja minimal di pertandingan terakhirnya Persib, maka Persib akan memastikan hat-trick juara. Di video kali ini akan kita bahas pertandingan antara PSM melawan Persib Bandung dari sisi taktikal gitu ya. Akan ditampilkan juga beberapa data statistik dan juga telestrasi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas. Kalau menurut teman-teman video yang seperti ini bermanfaat dan menarik, boleh di-subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Oke, kita mulai dari starting line up untuk PSM Makassar sendiri sesuai dengan apa yang kita sampaikan di video preview bahwa PSM akan bermain langsung dengan 3 bek tengahnya, Dusan Lagator, Yoran Fernandes, dan juga Neto Suarez. Namun di atas kertas gitu ya, Dusan Lagatornya bertindak sebagai right back karena formasinya tetap 4-2-3-1 dengan back kirinya adalah Victor Luis. Walaupun ketika PSM memegang bola, maka shape-nya akan berubah menjadi 3-2-5 karena Victor Luisnya akan langsung menyerang melalui sisi kelebaran sebelah kiri berkolaborasi dengan Rizky Eka Pratama. Sedangkan untuk Persib Bandung sendiri dengan absennya Federico Barba dan juga Luciano Guaicochea membuat Igor Tolik yang menggantikan Bojan Hodak mempercayakan lini belakang kepada Patricio Matricardi dan juga Julio Cesar. Untuk di posisi gelandang bertahan untuk menggantikan Luciano Guaicochea, Igor Tolik menggeser Franz Putros yang asalnya bermain sebagai bek kiri, kali ini bermain sebagai gelandang bertahan. Untuk posisi bek kiri sendiri kembali diisi oleh Eliano Reinders yang kembali masuk ke starting line up. Untuk penyerang sayap, sesuai juga dengan apa yang sudah kita sampaikan di preview, posisi dari William Barros dan juga Berginho ditukar. Berginho kali ini menyerang dari sebelah kiri dan William Barros dari sebelah kanan. Tujuannya apa? Adalah untuk meredam serangannya PSM yang kemungkinan besar memang serangannya akan banyak menyerang melalui sisi kiri penyerangannya PSM atau sisi kanan pertahanannya Persib gitu ya. Karena di sana ada Victor Luis dan juga Rizky Eka Pratama. Dan memang itu yang terjadi di lapangan, bagaimana para pemain PSM itu mengeksploitasi sisi kanan pertahanan Persib Bandung. Dan yang menarik adalah skema apa yang mereka gunakan gitu. Jadi ternyata Victor Luisnya itu nggak langsung melakukan overlap serangan dari awal gitu. Justru Victor Luis itu banyak secara positioning gitu ya, banyak mundur ke belakang dengan tujuan agar menarik William Barrosnya nih agar mengikuti Victor Luis gitu. Sehingga yang mereka tuju adalah bagaimana situasi 1v1 1 lawan 1 antara Rizky Eka Pratama dengan Kakang Rudianto. Seperti terlihat di telestrasi ini, bagaimana Victor Luis dengan sengaja gitu ya mundur ke belakang menarik William Barros sehingga di sisi kanan Persib itu udah tinggal Rizky Eka Pratama melawan Kakang Rudianto. Memang itu yang sudah ditunggu-tunggu oleh Rizky Eka Pratama. Beberapa kali dia berhasil melewati Kakang Rudianto dan memberikan crossing maupun mengeksekusi sendiri gitu ya. Sebenarnya Kakang tidak bisa disalahkan juga karena memang di situasi ini Rizky Eka Pratama lebih unggul. Bahkan bukan cuma ketika 1v1 bersama Kakang gitu ya, di babak kedua juga ada momen ketika dijaganya oleh William Barros juga lewat gitu. Dan bukan cuma William Barros, kalau teman-teman nonton di video preview pertandingan PSM Persib di video sebelumnya gitu ya, itu juga terlihat bahwa di pertandingan-pertandingan lain pun lini pertahanannya lawan itu memang berhasil dilewati oleh Rizky Eka Pratama karena itu memang menjadi keunggulannya Rizky Eka Pratama sesuai yang sudah saya sampaikan bahwa di PSM pemain yang paling berbahaya untuk saat ini adalah Rizky Eka Pratama. Lalu skema kedua yang diciptakan oleh PSM Makassar adalah bagaimana mereka juga selain dari skill individu gitu ya, mencoba melakukan overload di sisi kiri dengan cara Victor Luisnya overlap dan dibantu juga sama Savio penyerang gelandang serangnya yang juga ikut bergeser ke kiri nih. Jadi ada 3 pemain di sisi kiri atau sisi kanan pertahanan Persib, ada Savio, Victor Luis dan juga Rizky Eka Pratama. Tapi ini pun secara taktikal sudah diantisipasi oleh Persib. Itu juga tujuan kenapa Franz Putros yang digunakan gitu ya, dan posisinya ada di gelandang bertahan sebelah kanan. Ya tujuannya itu ketika PSM melakukan overload dengan 3 pemain, Persib juga udah siap dengan 3 pemain, ada Franz Putros, Kakang Rudianto dan juga William Barros. Sehingga rencana overloadnya PSM gitu ya tidak berjalan dengan mulus juga ya, walaupun beberapa kali berhasil melepaskan crossing ke kotak penalti, tapi berhasil dengan mudah dihalau oleh back-backnya Persib gitu.
Selain itu, senjata lainnya PSM dan mungkin senjata utamanya gitu ya, adalah set piece. Terlihat bagaimana di babak pertama itu beberapa kali pemain PSM mencoba untuk mendapatkan foul gitu ya. Namun memang di pertandingan kali ini, kalau saya lihat gitu ya, tipikal wasitnya adalah bukan wasit yang dengan mudah meniup peluit gitu ya. Kalau ada duel-duel yang menurut dia masih wajar, tidak akan diberikan foul untuk pemain yang dilanggar gitu. Dan itu berlaku nggak cuma untuk PSM sebenarnya. Persib juga di beberapa momen terlihat Berginionya ditarik gitu ya, Berginionya dijatuhkan, itu juga tidak diberikan pelanggaran karena menurut wasit hal itu masih wajar gitu. Sehingga memang di babak pertama tidak banyak set piece berbahaya yang diciptakan oleh PSM karena secara jumlah juga tidak banyak gitu ya. Walaupun tetap PSM dapat corner, dapat free kick juga gitu ya. Tapi jumlahnya tidak terlalu banyak dan memang tidak berbahaya. Lalu untuk Persib sendiri, skema serangannya seperti apa? Nah, di sini memang kelihatan ya, absennya Barba itu justru terlihatnya bukan dari sisi defensifnya, tapi adalah dari sisi menyerangnya dalam hal melakukan build up-nya gitu ya. Kalau ada Barba, kita punya seorang back yang press resistant istilahnya gitu ya. Dalam tekanan pun dia bisa lebih tenang gitu ya, malah dia tuh memancing lawan untuk ngepres gitu. Karena dengan ketika lawan melakukan press, maka ada space yang ditinggalkan di belakangnya, dan itu yang biasanya akan langsung dilakukan progressive pass oleh Barba. Nah, di pertandingan kemarin Barbanya tidak ada, dan seperti kita ketahui Julio juga memang bukan tipe ball playing defender gitu ya. Bukan back yang nyaman dengan bola dan akurasi umpannya juga cukup bagus, sehingga terhambat nih build up-nya Persib, dan mau nggak mau memang mengandalkan Tom Hai. Padahal di pertandingan ini Tom Hai itu posisi awalnya adalah sebagai gelandang serang gitu ya, walaupun namanya trio lini tengah Persib sih sering berotasi gitu ya, tapi pada akhirnya memang Tom Hai juga di beberapa momen harus turun sampai ke belakang gitu ya, dia yang menjemput bola dan dia juga yang memprogresikan bola ke depan gitu. Nah, sehingga untuk Persib sendiri dari sisi serangannya seperti apa, lebih banyak mengandalkan Berginio di sebelah kiri gitu ya. Jadi beberapa kali terlihat bagaimana bola itu selalu diberikan kepada Berginio untuk dia melakukan individual brilliance-nya gitu ya. Dan tujuan akhirnya adalah melakukan crossing untuk disambut oleh Ramon Tanki. Memang terlihat lebih berat ke sisi kiri gitu ya, karena di sisi kanan William Barros dan Kakang gitu ya sebagai back sayapnya memang difokuskan untuk bagaimana memperkuat pertahanan. Selain itu memang harus diakui William Barros juga kayaknya mulai nggak nyaman nih ada ketika mendapatkan bola di attacking third. Terlihat rasa percaya dirinya dalam memberikan umpan, dalam melakukan dribbling gitu ya. Itu sudah jauh menurun gitu. Ada beberapa momen juga di mana ketika seharusnya dia bisa melakukan kombinasi umpan atau melakukan dribbling, bolanya malah hilang gitu. Lalu selain individual brilliance-nya Berginio, Persib juga mencoba melakukan hal yang sama dengan PSM sebenarnya, melakukan overload di sebelah kiri, yaitu dengan cara Eliano-nya overlap dan Tom Hai-nya juga ikut menambah jumlah pemain di sisi sebelah kiri. Mereka melakukan kombinasi dan tetap tujuannya sama, melakukan crossing ke kotak penalti untuk bisa disambut oleh Ramon Tanki dan tambahannya William Barros yang ikut masuk ke kotak penalti gitu ya. Jadi secara konsep seperti itu, melakukan kombinasi permainan di sebelah kiri dan diberikan crossing ke kotak penalti. Di kotak penalti itu udah nunggu dua pemain yang tipikalnya sebenarnya penyerang juga gitu ya. Ada Ramon Tanki dan juga William Barros. Secara positioning juga beberapa kali kelihatan sudah cukup bagus gitu ya. Ramon Tankinya malah berlari ke far post, William Barrosnya yang ke tengah gitu ya. Tujuannya adalah biar Ramon Tankinya itu duelnya sama sayap gitu, sama Victor Luis yang secara postur mungkin harusnya Ramon lebih unggul. Persis seperti ketika golnya Berginio melawan Bayangkara gitu ya, bagaimana secara positioning pada saat itu ya Ramon berhasil menarik back tengahnya itu untuk maju ke near post gitu ya, dan Berginio udah menunggu di far post, duelnya sama back sayapnya Bayangkara sebelah kiri waktu itu ya, dan dia berhasil menang duel karena unggul postur tubuh gitu ya. Nah, di pertandingan melawan PSM pun rencananya seperti itu, tapi memang di beberapa momen crossingnya secara akurasi juga belum menemui kepalanya Ramon Tanki, dan juga cover dari back-back lainnya seperti Neto Suarez dan Juran Fernandes juga cukup bagus di pertandingan kali ini gitu ya. Dan dari sisi kiri inilah awal mula terciptanya gol pertama dari Persib Bandung gitu ya. Bagaimana Eliano yang melakukan progresi bola dengan dribblingnya, melakukan progressive carries gitu ya, membawa bola lalu diberikan kepada Berginio, dan dia melihat posisinya Tom Hai di antar lininya PSM di zona 14 tuh ya, dan Tom Hai-nya melewati iuran dan melakukan eksekusi. Yang menarik dari proses gol ini, kalau kita bahas secara lebih detail gitu ya, ketika Berginio-nya membawa bola dan dia itu tadi ya marking pemain PSM-nya itu cukup jauh sehingga dia bisa mengkalkulasikan nih opsi-opsi yang bisa dia berikan ke depan. Nah, di sini kelihatan secara positioning para pemain Persib semuanya melakukan tugasnya dengan baik. Yang pertama adalah bagaimana Ramon itu melakukan pinning atau dia mengunci nih
backnya PSM agar melakukan marking terhadap Ramon Tanki, karena ya kalau Ramon Tanki dibiarkan sendiri di kotak penalti gitu ya, lalu diberikan crossing, itu akan sangat berbahaya. Nah di sini dia melakukan pinning terhadap Neto Suarez, jadi Neto Suareznya melakukan man-to-man marking terhadap Ramon Tanki, dan Ramon Tankinya langsung masuk ke kotak penalti gitu ya, sekaligus juga mendorong posisi Neto Suarez agar masuk ke kotak penalti. Dan di momen tersebut kelihatan Yuran melakukan scanning, dia melihat di depannya ada Tom Hai, lalu di belakangnya ada Ramon Tanki yang masuk ke kotak penalti. Itu memunculkan dilema untuk Yuran Fernandes sendiri gitu, karena dia harus memilih mau dia menjaga Tom Hai dengan resiko Neto Suareznya 1 lawan 1 lawan Ramon Tanki gitu ya, dan itu Berginho posisi udah mau crossing tuh, atau dia mundur ke belakang, dia menambah jumlah di kotak penalti, dan mungkin Yuran Fernandes juga melakukan kalkulasi gitu ya. Dan di beberapa momen sebelumnya, sebelum gol ini, memang Berginho lebih sering langsung melakukan crossing ke kotak penalti dengan tujuan adalah Ramon Tanki. Mungkin itu yang menjadi pertimbangannya Yuran Fernandes, sehingga dia melepaskan Tom Hai dan dia bergerak ke kotak penalti untuk menjadikan situasi menjadi 2 lawan 1 melawan Ramon gitu ya. Nah di situ dalam sepersekian detik Berginho mengambil keputusan bahwa dia nggak jadi crossing nih, dia langsung memberikan umpan kepada Tom Hai, dan umpannya akurat, zona 14 gitu ya. Nah udah di situ istilahnya panggung sudah disiapkan, tinggal Tom Hai-nya mau menuntaskannya seperti apa. Dia akhirnya melakukan capping melewati Yuran Fernandes gitu ya. Dan di posisi ini pun Ramon masih terlibat, bagaimana dia menahan Neto Suarez lah ya gitu ya. Karena kalau misalkan Ramonnya pasif di situ, Neto Suareznya bisa langsung membantu Yuran Fernandes menutup Tom Hai juga gitu. Tapi karena Ramon yang melakukan tugasnya dengan baik, sehingga Neto Suareznya istilahnya masih mengawal Ramon lah. Nah Yurannya 1 lawan 1 melawan Hai, berhasil dilewati oleh Hai, dan eksekusinya juga luar biasa. Babak pertama selesai dengan Persib unggul dengan skor 1-0 gitu ya. Namun di babak kedua, di awal-awal babak kedua lah ya, sekitar menit ke-53, PSM berhasil menyamakan kedudukan menggunakan senjata utamanya, yaitu set piece. Ini adalah gol ke-10 dari PSM di putaran kedua gitu ya. Dari set piece, 10 dari 18 gol putaran kedua PSM, berarti itu dari set piece gitu ya. Sebenarnya agak mengejutkan karena set piece-nya pun bukan dari area yang berbahaya, bahkan hampir dekat ke tengah kotak penalti gitu ya. Tapi harus diakui eksekusi PSM dalam melakukan set piece memang seperti sudah terlatih gitu ya. Kalau kita bahas lebih detail golnya PSM gitu ya. Yang pertama secara positioning-nya nih, PSM membagi jumlah pemainnya itu ke dalam 3 area gitu. Itu sekaligus juga memecah pemain Persib, karena pemain Persib juga mau nggak mau kan harus menyamai atau melebihi jumlah dari pemain PSM di area tersebut gitu ya. Di area near post gitu ya, itu ada 2 pemain PSM dijaga oleh 3 pemain Persib di situ, karena itu mengantisipasi jika bola diberikan mendatar gitu. Nah di tengah ada 1 pemain, ada Sheridin Boboev gitu ya, strikernya. Nah di far post dia PSM memasang 3-4 pemain, di mana yang menjadi perhatian utama adalah 3 pemainnya adalah back-backnya dia, Dusan Lagator, Yuran Fernandes, dan juga Neto Suarez. Di momen ini kelihatan bagaimana Yuran Fernandes itu sebelum bola ditendang gitu ya, posisinya sebenarnya ada di tengah-tengah antara Julio Cesar dan juga Patricio Matricardi. Jadi Julio Cesar di depan gitu ya, di tengahnya ada Yuran Fernandes, dan di belakang ada Patricio Matricardi. Memang ya tujuannya ketika kalau bolanya lebih depan dari Yuran gitu ya, dibuangnya oleh Julio, dan ketika bolanya melambung jauh ke belakang, dibuangnya oleh Patricio Matricardi. Tapi di sini memang Patricio Matricardi juga melakukan man-to-man markingnya terhadap Neto Suarez gitu ya. Dan di sini kecerdikan dari Neto Suarez bagaimana ketika bola saat akan ditendang, Yuran Fernandesnya attack. Jadi Yuran Fernandesnya masuk ke kotak penalti, tapi Neto Suareznya malah diem di luar kotak penalti gitu. Hal itu yang memunculkan dilema untuk Patricio Matricardi gitu ya, karena memang secara rencana awalnya Patricio Matricardi ini ngejaga Neto Suarez. Jadi ketika Neto Suareznya diem, Patricio Matricardi agak kaget lah gitu ya. Loh, jadi saya harus tetap stay sama Neto atau saya attack juga ke kotak penalti. Nah, sepersekian detik tersebut yang membuat Patricio Matricardi ketinggalan dari Yuran Fernandes. Hebatnya juga memang eksekusi tendangan bebasnya akurat gitu ya. Bolanya melewati Julio Cesar, sehingga memang pasnya itu di kepalanya Yuran Fernandes. Makanya agak mengejutkan gitu ya, kok bisa Yuran Fernandes nyundulnya kosong gitu, sendiri di tengah gitu ya. Jadi Julio Cesar ketinggalan, Matricardi ketinggalan. Nah kalau setelah saya lihat replaynya dan saya analisa lebih lanjut, memang skema tersebut seperti sudah direncanakan bagaimana Neto Suareznya melakukan sedikit tipuan gitu ya. Karena biasanya kan kalau tendangan bebas itu ketika bola ditendang semuanya maju ke depan gitu ya. Nah Neto Suareznya ini malah stay gitu. Nah itu yang membuat dilema bagi Matricardi, sehingga Matricardinya terlambat dan bolanya dibuangnya ke far post gitu ya. Julio Cesarnya tidak bisa menjangkaunya dan pasnya ke Yuran Fernandes. Dan
Satu-satu PSM-nya berhasil menyamakan kedudukan gitu ya. Walaupun sebenarnya di sisa pertandingan tidak banyak peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar karena memang kelihatan seperti kita bahas di preview juga bagaimana PSM itu secara skill individualnya bagus-bagus gitu ya. Tapi untuk play as a team-nya itu kurang gitu. Jadi memang peluang-peluang yang diciptakan pun kalau nggak dari set piece ya dari individu gitu. Untuk individunya itu biasanya eksekusi akhirnya adalah crossing, itu dimentahkan dengan mudah lah oleh Julio Cesar, oleh Patricio Matecardi. Dan untuk yang set piece yang berhasil gitu, yang berbahaya ya cuma satu yang menjadi gol ini. Itu kelihatan dari match statistiknya bagaimana untuk shots on targetnya PSM itu cuma satu sepanjang pertandingan kemarin. Memang ada shots off targetnya ada 6 gitu ya. Sedangkan untuk Persib sendiri total shotsnya ada 10 dan yang on target ada 4. Jadi ya belum kalau kita lihat ball possessionnya gitu ya, bagaimana Persib sangat-sangat dominan. Jadi sebenarnya di pertandingan kemarin seperti yang sudah kita bahas di preview, ya senjatanya PSM cuma skill, individual skill gitu ya, atau juga set piece gitu ya. Kalau dua itu bisa diredam sebenarnya tidak terlalu berbahaya. Nah, walaupun pada akhirnya ada satu peluang set piece-nya yang menjadi gol gitu ya, tapi setelah itu sama sekali tidak ada peluang yang berbahaya dari PSM Makassar. Apalagi memang PSM Makassar setelah berhasil menyamakan kedudukan, mereka langsung bertahan dengan low block ketika dapat bola, lempar ke Luka Kiumik ya. Luka Kiumiknya menahan bola untuk nanti didistribusikan kepada penyerang sayapnya. Tapi itu pun sebenarnya tidak berhasil, tidak ada peluang berbahaya dari PSM Makassar. Nah, yang menjadi PR-nya adalah bagaimana Persib membongkar skema low block tersebut gitu ya. Nah, itu sempat ada deadlock lah ya istilahnya, karena memang harus diakui juga di pertandingan kali ini efektivitas William Barros dan juga Ramon Tanki tidak cukup baik di attacking third. William Barrosnya banyak ya itu tadi kelihatan nggak pede gitu kalau dapat bola di attacking third itu, untuk dia dribbling, untuk dia passing juga seringnya tidak akurat. Sedangkan untuk Ramon Tanki sendiri di pertandingan kali ini dia dapat lawan yang sepadan lah ya, dan jumlahnya banyak gitu, ada 3 gitu. Jadi dia dalam melakukan hold up ball itu juga di beberapa momen kalah strength dari terutama Yoran Fernandes gitu ya. Nah, itu yang membuat pelatih Persib Igor Tolic melakukan pergantian pemain, Beckham Putra dan juga Andrew Jung dimasukkan menggantikan William Barros dan juga Ramon Tanki. Nah, ini memang secara karakter pemain juga berbeda gitu ya, sehingga secara skema serangan pun kembali menjadi berubah gitu. Kalau di babak pertama dengan mengandalkan Ramon Tanki, eksekusi akhir serangannya Persib itu selalu melakukan crossing gitu ya, untuk bisa diselesaikan oleh Ramon Tanki. Nah, tapi setelah Beckham dan juga Andrew Jung masuk, itu skema permainannya berubah. Bagaimana Persib ingin membongkar low blocknya PSM dengan melakukan gerakan-gerakan yang memancing pemain lawan itu keluar dari posisinya gitu ya, sehingga secara struktur itu ingin dihancurkan dulu gitu ya. Persib banyak melakukan counter movement gitu ya, baik itu melalui Beckham maupun melalui Andrew Jung. Di ilustrasi ini contoh pertama ketika Beckhamnya melakukan counter movement. Jadi counter movement itu ada yang mundur, ada yang maju gitu ya, istilahnya kurang lebih seperti itulah. Nah, di momen ini Beckham yang posisinya sebagai penyerang sayap kanan drop ke tengah gitu ya, seolah kayak minta bola ke tengah gitu. Nah, itu menarik back kirinya PSM untuk ikut Beckham, dan di waktu yang sama Frans Putrosnya melakukan overlap. Frans Putrosnya akhirnya dapat bola karena Zak Medina yang menggantikan Rizky Eka sebagai penyerang sayap kiri terlambat nih mengantisipasi overlapnya Frans Putros, sehingga Putrosnya bisa melakukan cutback. Adam Alis dapat posisi enak juga di zona 14, bahkan di dalam kotak penalti gitu ya, tapi sayang eksekusinya sedikit melebar. Ada juga counter movement yang dilakukan oleh Andrew Jung gitu ya, bagaimana Andrew Jung itu rajin nih dalam turun ke tengah, tujuannya yaitu untuk menarik Yoran Fernandesnya agar mengikuti gerakannya Andrew Jung, sehingga posisinya Yoran Fernandes yang asalnya ada dia gitu ya, karena dia juga pindah dari situ, kosong dan bisa dimanfaatkan oleh pemain lain. Seperti terlihat di ilustrasi ini, walaupun tidak tereksekusi gitu ya, itu space-nya padahal udah ada di belakangnya Yoran, tapi tidak tereksekusi karena passing lane-nya Persibnya juga ketutup gitu ya. Tapi secara ide kurang lebih seperti itu. Kenapa memasukkan Andrew Jung gitu ya, bukan semata-mata Ramon jelek gitu ya. Nah, kalau sebagai analisis nggak bisa cuma sebatas itu. Kita juga harus melihat pasti ada tujuannya gitu, kenapa pemain itu diganti. Nah, di sini kelihatan memang Persib mau merubah gaya main gitu ya. Karena memang Ramon dan Andrew Jung itu tipikalnya berbeda. Kalau Ramon itu sebagai penyerang itu tujuannya seperti gol pertama Persib tadi, bagaimana dia mengunci back lawan itu agar stay di kotak penalti gitu, sehingga di area depan kotak penaltinya gitu ya, itu bisa dimanfaatkan oleh pemain Persib yang lainnya, seperti di gol pertama dimanfaatkan oleh Tom Hai. Nah, kalau Andrew Jung beda. Andrew Jung itu tipikal justru sebaliknya, bagaimana dia terus bergerak mencoba memancing lawan untuk keluar dari posisinya gitu ya, sehingga ada space di belakang back yang ngejar Andrew Jung tersebut gitu, seperti yang terjadi ketika gol keduanya Adam Alis ke gawang Persija, bagaimana Andrew Jung memancing Paulo Ricardo untuk ikut maju ke depan gitu ya, otomatis posisi di belakang Paulo Ricardo-nya ada space, dan itu dimanfaatkan oleh Adam Alis memanfaatkan umpan dari Tom Hai. Nah, di
Pertandingan melawan PSM pun idenya seperti itu. Ketika si Andrew Jungnya drop ke tengah, dia biasa meng-attract beberapa pemain gitu ya. Kalau tadi Yoran Fernandes seorang, nah di sini di ilustrasi ini justru dia malah memancing 2 pemain, sehingga itu memunculkan ada space kosong di ujung sebelah kiri, itu tempatnya Berginho, sehingga Berginho-nya kosong gitu ya, nggak ada yang menjaga, dia bisa melakukan crossing dengan leluasa, walaupun belum tercipta gol atau peluang gitu ya, tapi secara ide kurang lebih seperti itu. Bagaimana karena strukturnya kuat nih ya PSM, coba dirusak dulu, sehingga ketika strukturnya udah rusak pasti ada space yang kosong nih, pemain Persib yang tidak terjaga. Nah itu yang dituju gitu. Atau opsi lainnya ketika Andrew Jungnya drop, nggak ada yang ngikutin nih, dia tidak meng-track back siapa-siapa, ya udah Andrew Jung bisa menerima bola, dia bisa membalikan badan, dan dia bisa memberikan umpan seperti di ilustrasi ini, bagaimana dia memberikan diagonal cross ke Franz Putros gitu ya. Nyampe sih ke Franz Putrosnya, tapi ya eksekusi akhirnya belum optimal. Jadi kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi ketika Persib menemui low block pun sebenarnya ide serangannya banyak dan cukup bervariasi juga menurut saya gitu ya. Bisa early cross juga bisa gitu ya. Terus menyerang melalui kanan bisa, ada Beckham dan Putros gitu ya. Di kiri ada Berginho dan juga Eliano. Di tengah juga ada Tom Hai, Adam Alis, ada Andrew Jung gitu ya. Jadi dan pemain itu terus bergerak gitu ya, walaupun ujung-ujungnya tetap aja misalkan bahasanya spam crossing gitu ya. Nah, tapi crossingnya itu bukan semata-mata yang dapat bola crossing bismillah. Dapat bola crossing bismillah, enggak. Mereka melakukan manipulasi ruang dulu gitu ya. Sehingga ketika pun ujung akhirnya adalah crossingnya itu dalam situasi pemain yang melakukan crossingnya itu tanpa penjagaan gitu ya. Sehingga kualitas crossingnya itu harapannya bisa lebih bagus gitu ya. Terus Persib terus mengusahakan agar tercipta gol kemenangan gitu ya. Dan mental benar-benar diuji gitu ya. Karena kalau buat kita yang nonton nih ya, kita bisa sambil mantau nih Borneo posisinya seperti apa. Kita bisa lihat live skornya berapa. Atau kita bisa nonton 2 layar nih, dan kita bisa lihat sendiri Borneo di Jepara itu kesulitan atau dia mendominasi gitu ya. Nah kalau pemain di lapangan kan nggak tahu ketika situasi deadlock seperti itu gitu ya, situasi 1-1, pertahanan PSM cukup kokoh gitu ya, pemain tuh bisa merasa wah jangan-jangan Borneo udah menang nih, karena kalau Borneo-nya menang Persibnya seri kan kegusur gitu. Jadi ujian mentalnya buat pemain menurut saya pressure-nya sangat tinggi untuk pemain gitu, dan di situ memang dituntut para pemain itu memiliki fokus yang tinggi, memiliki motivasi yang tinggi gitu ya, semangat untuk emang pengen jadi juaranya itu tinggi gitu ya, dan itu dilakukan gitu ya, karena ya itu tadi, apalagi ketika beberapa cara skema serangan dilakukan dan masih belum terjadi gol gitu ya, pasti demotivasi itu ada. Tapi ya teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana semangat juang Persib sampai akhir itu benar-benar nggak padam lah ya gitu ya. Jurus terakhir dilakukan oleh Persib adalah memasukkan Robby Darwish gitu ya, bisa dibilang ini desperate move atau apa gitu ya, karena dengan memasukkan Robby Darwish udah pasti yang diincar adalah kemampuan Robby Darwish dalam melakukan long throw, dan kebetulan atau tidak gitu ya, golnya Persib awal mula terciptanya adalah melalui skema long throw-nya Robby Darwish ini. Bagaimana kalau teman-teman ingat gitu ya, long throw-nya Robby Darwish dibuang dengan tidak sempurna oleh bek lawan, sehingga Persib mendapatkan corner, dan corner tersebut yang menjadi gol dari Julio Cesar gitu. Dan kalau kita analisa lebih detail skema cornernya seperti apa yang tercipta gol, sebenarnya skemanya sederhana gitu ya. Secara positioning Julio Cesar ada di far post gitu ya. Dia menjauhi kerumunan lah gitu ya. Dia ada di far post. Tom Haye juga pasti melihat gitu ya. Oh, Julio Cesar ada di sana, dan dia udah tahu lah, karena ada video juga ya di locker room bagaimana Tom Haye udah mengatakan bahwa saya udah yakin Julio Cesar akan bisa menyundul bola. Jadi dia sebenarnya emang udah tahu, emang dia menuju Julio Cesar gitu ya. Nah tapi kalau pemain lain mah gitu ya, secara di otak mah mungkin saya pengen mengincar Julio Cesar, tapi kalau akurasi umpannya nggak bagus gitu ya nggak akan nyampe juga kalau ke Julio Cesar. Nah di set piece ini Tom Haye menunjukkan benar-benar kualitas umpannya gitu ya, itu benar-benar sesuai dengan apa yang dituju. Dia pengen menuju Julio Cesar di far post gitu ya, dan bolanya benar-benar nyampe ke kepalanya Julio Cesar. Jadi bukan yang bisa dipotong di tengah gitu aja, bolanya memang parabol dan turunnya itu adalah di kepalanya Julio Cesar. Dan kualitas sundulannya Julio Cesar juga luar biasa gitu ya, dia nggak melakukan sundulan yang tajam gitu ya, tapi dia juga melakukan sundulan dengan parabol lah gitu ya. Jadi benar-benar melengkung dengan indah dan klimaks gitu ya di menit terakhir. Persib menciptakan gol, apalagi kita yang di rumah gitu ya nonton, beberapa menit sebelumnya dapat kabar bahwa Borneo-nya imbang lawan Persijap Jepara. Wah, pecah lah udah kemarin di menit ke-97 pertandingan babak kedua, menciptakan gol kedua dan berhasil menang dengan skor
2-1 gitu ya. Saya juga lihat beberapa momen Bobotoh mendokumentasikan pada saat gol tersebut gitu ya. Ya benar-benar luar biasa lah bagaimana mudah-mudahan memang tahun ini lagi-lagi Persib diridoi untuk bisa menjadi juara ya. Amin ya. Tinggal 1 poin lagi. Oke, jadi setelah gol Persib tersebut beberapa menit kemudian, mungkin 1 menit kemudian gitu ya, peluit panjang dibunyikan gitu ya. Banyak pemain yang kalau kita lihat di video terharu juga menitikkan air mata. Kalau saya ngerasanya emang pressure buat mereka itu tinggi sekali di pertandingan kemarin, karena mereka nggak tahu posisinya Borneo-nya lagi kalah kah, lagi imbang atau lagi menang gitu ya. Pokoknya mereka sebisa mungkin bagaimana harus menang gitu ya. Mungkin asumsi mereka Borneo-nya unggul gitu ya, harus menang. Jadi ketika usaha mereka itu terbayar, ya air matanya udah tidak tertahankan lagi lah ya gitu ya. Jadi ya itu Persib akhirnya bisa mengakhiri rekor tidak pernah menang di Parepare gitu ya. Persib berhasil menang dengan skor 2-1, ditambah kabar baik lainnya adalah Persija berhasil menahan imbang Borneo dengan skor 0-0. Jadi akhirnya Borneo hilang poin juga ya. Kalau di beberapa video sebelumnya saya suka bilang saya tidak akan percaya bahwa tim yang juara nih ya akan winning streak. Bahkan Persib itu sendiri gitu, ketika mungkin tersisa 8-9 pertandingan, saya yakin akan ada dinamisnya gitu ya. Nggak mungkin Persib menang 9 pertandingan berturut-turut gitu. Pasti ada masanya Persib hilang poin, ada masanya Persija hilang poin, sudah ya Persija hilang poin. Dan ada masanya juga Borneo hilang poin, dan ternyata saatnya adalah sekarang di 2 pertandingan terakhir gitu ya. Saat yang nggak pas buat Borneo, tapi alhamdulillah kalau buat Persib gitu ya. Dan kalau teman-teman lihat pertandingannya Borneo, saya nggak tahu ya teman-teman lihat atau enggak. Di situ kelihatan sekali bagaimana ketika Juan Villa dan juga Peraltanya agak off gitu ya. Sebenarnya nggak off banget sih, mereka juga tetap melakukan penetrasinya seperti biasa, mendapatkan peluang seperti biasa gitu ya. Tapi ketika tendangan jarak jauhnya Juan Villa nggak works gitu, penetrasinya Peralta juga nggak selalu berhasil gitu, Borneo seolah-olah tidak punya opsi lain gitu ya. Hal itu yang menyebabkan Borneo-nya tidak bisa menciptakan gol. Walaupun di satu sisi ya saya sering bilang ya, Borneo itu terbantu individual brilliance 3 pemain, Villa, Peralta, dan Nadeo. Kemarin Borneo tidak kalah itu terbantu Nadeo-nya masih menampilkan permainan yang luar biasa gitu ya. Kalau nggak, mungkin Persija harusnya bisa menciptakan minimal 1 gol ke gawang Borneo gitu. Nah itu pentingnya bagaimana memiliki sebuah tim itu yang kuat secara tim gitu. Tidak melulu mengandalkan 1 atau 2 orang yang memiliki individual brilliance yang luar biasa. Karena ya itu ketika mentok atau berhasil dimatikan gitu ya, seolah-olah tim tersebut tidak ada opsi lain gitu. Teman-teman bisa cek di SofaScore gitu ya. Kalau menurut prediksi saya ya, XG-nya Persijap mungkin lebih tinggi ketimbang Borneo. Hal itu menandakan di pertandingan kemarin Persijap itu sebenarnya bisa mendapatkan peluang yang lebih berbahaya ketimbang peluang-peluangnya Borneo. Nanti bisa teman-teman lihat sampai saya tag video ini, SofaScore-nya belum munculin data XG-nya gitu ya, karena memang SofaScore itu biasanya 24 jam setelah pertandingan baru keluar data-data lengkapnya gitu. Kalau kita lihat match statistik dari I-League gitu ya, itu juga kelihatan memang dari jumlah peluang pun, jumlah tendangan pun Persijap ada 16 tendangan di mana 5-nya on target, sedangkan Borneo cuma 12 tendangan, 4-nya on target. Dari jumlah tendangan aja Persijap lebih unggul. Nah nanti kita lihat bareng-bareng untuk nilai XG-nya seperti apa. Karena memang nggak selalu ya tendangan lebih banyak XG-nya lebih besar. Tapi kalau saya lihat pertandingan kemarin, saya sambil lihat juga nih 2 layar kemarin, itu sebenarnya Persijap juga peluang-peluangnya lebih berbahaya ketimbang Borneo FC. Walau apapun yang terjadi, Persib belum juara ya teman-teman. Memang tinggal 1 poin lagi, tapi tetap aja Persib belum juara. Euforia hat-trick semakin dekat boleh, dirayakan boleh, tapi buat tim pelatih, buat pemain, setelah pertandingan kemarin gitu ya, istirahat 1 hari, setelahnya harus langsung fokus lagi untuk menghadapi Persijap Jepara. Karena ya terbukti ya Persijap bisa menahan Borneo gitu, walaupun saat itu mainnya di kandang sendiri. Nanti ketika melawan Persib akan bermain tandang seperti apa. Mungkin kalau ya itu fungsinya kita lihat data ya teman-teman ya, di pekan ke-33 kemarin saya lihat beberapa konten yang lain. Seolah-olah lebih yakin Persib yang akan kesulitan melawan PSM, sedangkan Borneo-nya akan menang mudah melawan Persijap. Karena cuma lihat dari klasemen gitu ya, Persijap berada di papan bawah gitu ya, PSM juga papan bawah ya, tapi di atasnya Persijap. Nah itu fungsinya kita melihat data seperti yang sudah saya tampilkan ya di video preview. Persijap itu kalau kita ngukur putaran kedua aja gitu ya, dia peringkat 6, PSM itu peringkat ke-14 atau 15 gitu ya. Kalau kita lihat putaran kedua aja, karena menurut saya kalau kita melihat data putaran kedua itu lebih mutakhir ketimbang putaran pertama. Karena di putaran pertama Persijap memang jelek banget lah ya gitu, dia di peringkat paling bawah kalau nggak salah. Tapi dia improve nih di putaran kedua, sedangkan sebaliknya PSM di putaran kedua itu lebih secara result maupun performance gitu ya, lebih buruk ketimbang putaran pertama. Makanya di video preview kemarin saya bilang di pekan ketiga ini Borneo akan mendapatkan pertandingan yang lebih sulit ketimbang Persib Bandung gitu ya. Karena ya itu tadi saya melihat dari performa dan juga hasil yang sudah saya kumpulkan
by data lah ya gitu. Nah berarti nanti Persib gimana nih? Persib berarti lebih sulit juga ketimbang Borneo gitu ya. Nah itu nanti akan kita bahas di video berikutnya. Jadi seperti biasa konten saya sebelum pertandingan kita akan buat preview pertandingan, lalu setelah pertandingan kita akan buat match analisisnya. Jadi ya ditunggu aja teman-teman ya, saya juga lagi ngumpulin data lagi dulu, saya analisa dulu Persijapnya seperti apa, nanti akan saya tampilkan di video berikutnya. Untuk sekarang, sampai di sini pembahasan untuk videonya. Tadi kita bahas pertandingan antara Persib Bandung melawan PSM Makassar, secara taktiknya gitu ya, apa yang terjadi di lapangan, nggak cuma dari golnya aja, tapi kenapa Persib skemanya seperti ini, kenapa memasukkan Jung mengganti Ramon gitu ya, itu semuanya ada alasannya, walaupun ya ini subjektif analisa saya gitu ya. Kalau menurut teman-teman logis ya alhamdulillah, tapi kalaupun enggak juga nggak apa-apa. Kalau ada teman-teman yang berbeda pendapat juga it's okay buat saya. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, boleh ya di subscribe agar subscriber saya semakin banyak dan channelnya juga semakin berkembang. Oke. Berikutnya saya pasti akan buat video preview untuk Persib melawan Persijap, jadi ditunggu aja. Oke, jadi sampai jumpa di video berikutnya, video preview pertandingan Persib melawan Persijap. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Terima kasih.